Oke, di video kali ini saya ingin memberikan klasemen perform, di mana klasemen perform ini berguna untuk kita melihat ya, apakah tim kesayangan kalian sedang berada dalam perform yang bagus, konsisten, atau justru ada penurunan. Jadi semua bisa terlihat dari 6 pertandingan terakhir yang saya akan ambil. Jadi ini bukan peringkat klasemen yang pada umumnya ya, tapi ini hanya berdasarkan dari perform tim dari 6 pertandingan terakhir. Kita langsung lihat dulu dari peringkat ke-18. Di sini ada nama PSS Sleman ya. Kalau kita lihat di sini PSS Sleman di peringkat klasemen ini berada di peringkat ke-16. Jadi artinya untuk PSS Sleman ini ada penurunan atau belum ada peningkatan ya. Justru tidak pernah meraih 3 poin selama 6 pertandingan terakhir. Dan tentunya yang menjadi evaluasi yaitu di sektor lini depan dan lini belakangnya. Jadi ini PSS Sleman harus cepat berevaluasi ya. Lalu di peringkat ke-17 ada nama Rans Nusantara. Ini Rans Nusantara di peringkat klasemen juga sama berada di peringkat ke-18. Artinya tidak ada peningkatan maupun tidak ada penurunan ya, masih tetap stuck. Dan tentunya yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya yang kemasukannya sudah 18 ini. Jadi kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 3 gol per laga. Lalu di peringkat ke-16 ada nama PSIS Semarang. Ini juga sama, PSIS Semarang tidak pernah mengalami kemenangan ya dalam 6 pertandingan secara beruntun. Dan PSIS Semarang di peringkat klasemen ini justru berada di peringkat ke-11. Artinya jelas ada penurunan yang cukup signifikan ini dari PSIS Semarang. Ya, jadi yang perlu dievaluasi oleh PSIS Semarang jelas di sektor lini depan dan lini belakangnya. Karena sama-sama kedua lini masih kurang bagus dan tidak seimbang ya. Lalu di peringkat ke-15 ada nama Persebaya Surabaya. Ini Persebaya Surabaya di peringkat klasemen berada di peringkat ke-8. Artinya untuk Persebaya Surabaya yang hanya memperoleh 1 kemenangan ya dalam 6 pertandingan terakhir, ini jelas ada penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat yang perlu dievaluasi dari Persebaya ini hanya di sektor lini belakangnya. Karena sektor lini depannya sudah bagus. Tapi di sektor lini belakangnya ini kalau mau dibagi rata-rata itu sudah pasti kemasukan 2 gol per laga. Jadi ini Persebaya Surabaya ada penurunan yang cukup signifikan sekali. Lalu di peringkat ke-14 ada nama Persis Solo ya. Persis Solo ini di peringkat klasemen berada di peringkat ke-10. Artinya memang ada penurunan walaupun gak signifikan sekali ya. Dan kalau kita lihat yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya. Karena di sektor lini depannya ini Persis Solo sudah cukup bagus, sudah memiliki power untuk mencetak gol ini. Tapi di sektor lini belakangnya justru kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 2. Ya, jadi untuk sektor lini belakang dari Persis Solo semoga bisa dievaluasi. Karena ini sayang sekali ya, lini depannya sudah cukup bagus ini untuk Persis Solo. Lalu di peringkat ke-13 ada nama Persikabo 1973. Di peringkat klasemen Persikabo berada di peringkat ke-14. Artinya tidak ada peningkatan dan juga penurunan ya. Masih tetap konsisten di segmen papan bawah ya kalau di peringkat klasemen. Jadi untuk Persikabo yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini depan dan lini belakangnya. Karena untuk sektor lini depan, ini Persikabo masih belum ada power untuk mencetak gol. Lalu di sektor lini belakangnya, ini Persikabo juga kemasukannya sudah pasti kemasukan 1 gol per laga. Jadi untuk Persikabo yang perlu dievaluasi ya menurut saya tinggal di sektor lini depannya lebih tajam lagi. Dan sektor lini belakangnya semoga bisa memperkecil jumlah kemasukannya. Lalu di peringkat ke-12 ada nama Arema FC. Arema FC ini di peringkat klasemen juga sama ya, berada di peringkat ke-12. Artinya tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Dan kalau kita lihat untuk Arema FC yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini depannya. Karena belum memiliki pencetak gol yang konsisten ya. Jadi masih bergulit di masalah mencetak gol ini Arema. Karena kalau di rata-rata belum tentu Arema FC bisa mencetak 1 gol per laga. Lalu di sektor lini belakangnya ini juga sama, sudah pasti kemasukan 1 gol. Jadi yang perlu dievaluasi oleh Arema ya jelas di sektor lini depan dan lini belakangnya. Karena tidak ada keseimbangan ya antara jumlah mencetak gol dengan kemasukannya. Lalu di peringkat ke-11 ini ada nama Persib Bandung. Persib Bandung yang berada di peringkat kedua di peringkat klasemen ini justru ada penurunan yang sangat signifikan sekali ya. Jadi untuk Persib Bandung kita lihat di sini yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya. Karena kalau sektor lini depan untuk Persib Bandung sudah bagus untuk mencetak gol. Walaupun power mencetak golnya Persib Bandung justru ada penurunan nih. Karena di peringkat klasemen perform yang kemarin saya buat ini Persib Bandung masih oke. Tapi justru di 6 pertandingan terakhir ini ada penurunan ya di lini depannya untuk mencetak gol. Lalu di lini belakangnya juga harus dievaluasi karena Persib Bandung sudah pasti kemasukan 1 gol per laga.
bahkan kalau di rata-rata ada yang kemasukannya lebih dari 1 gol ya. Jadi tentunya untuk Persib Bandung di sektor lini belakangnya aja yang perlu diperbaiki. Semoga jumlah kemasukannya bisa diperkecil gitu. Lalu di peringkat ke-10 ada nama Dewa United. Ini Dewa United di peringkat klasemen berada di peringkat ke-13. Artinya ada kenaikan ya, walaupun nggak terlalu signifikan sekali. Dan kalau kita lihat untuk Dewa United ini yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini depannya. Karena masih bergulit di masalah mencetak gol ya. Di rata-rata belum tentu Dewa United menciptakan 1 gol ini per laga. Tapi untuk sektor lini belakangnya Dewa United sudah cukup bagus. Jadi yang perlu dievaluasi oleh Dewa United hanya di sektor lini depannya aja. Karena ini masih bergulit di masalah mencetak gol. Lalu di peringkat ke-9 ada nama Persita Tangerang. Ini di peringkat klasemen juga sama berada di peringkat ke-9. Artinya untuk Persita Tangerang belum ada peningkatan ya. Dan kalau kita lihat untuk Persita Tangerang ini yang perlu dievaluasi jelas di sektor lini depannya. Karena di sektor lini belakangnya ini sudah cukup bagus. Tapi di sektor lini depannya ini Persita Tangerang masih bergulit di masalah mencetak gol. Walaupun memang di rata-rata sudah pasti mencetak 1 gol ya. Tapi kalau untuk konsisten mencetak lebih dari 1 gol, ini Persita Tangerang masih kurang baik. Jadi yang perlu dievaluasi oleh Persita Tangerang ini hanya di sektor lini depannya aja. Karena lini belakangnya sudah cukup bagus ini untuk Persita ya. Bahkan di 6 pertandingan terakhir Persita tanpa terkalahkan ya. Jadi cukup bagus untuk Persita Tangerang. Lalu di peringkat ke-8 ini ada nama Barito Putra ya. Barito Putra sekarang di peringkat klasemen berada di peringkat ke-17. Artinya untuk Barito Putra ini jelas ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya, dan ini data ini saya ambil sekarang Barito Putra lagi main ya lawan Dewa United. Jadi saya ambil sebelum Barito Putra menghadapi Dewa United ya. Jadi kalau kita lihat untuk Barito Putra yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya aja. Karena kalau untuk melihat sektor depan ini sudah cukup bagus ini Barito. Tapi di lini belakangnya ini kalau di rata-rata Barito sudah pasti kemasukan 1. Ya, jadi ini untuk Barito Putra tinggal sektor lini belakangnya aja semoga bisa dievaluasi. Karena ini jelas untuk Barito Putra ada peningkatan yang cukup signifikan sekali ini. Lalu di peringkat ke-7 ada nama Madura United. Madura United sekarang berada di peringkat klasemen peringkat 5 ya. Jadi artinya ada penurunan walaupun nggak terlalu signifikan sekali. Dan kalau kita lihat di sini untuk Madura United yang perlu dievaluasi adalah di sektor lini depan dan lini belakangnya. Karena untuk lini depannya Madura United masih belum ada power untuk mencetak gol. Ya, kalau di rata-rata hanya berhasil mencetak 1 gol aja nih per laga. Lalu untuk sektor lini belakangnya juga sama. Ini jumlah kemasukannya kalau kita bagi rata-rata, ini per laga sudah pasti Madura United kemasukan 1. Ya, jadi untuk Madura United ya mungkin yang perlu dievaluasi ya di sektor lini depan dan lini belakangnya ya. Jadi semoga bisa jumlah kemasukan dan jumlah mencetak golnya bisa lebih tinggi di mencetak golnya ini. Karena ini seimbang ini. Lalu di peringkat ke-6 ada nama Persija Jakarta. Persija Jakarta ini di peringkat klasemen berada di peringkat ketiga. Artinya untuk Persija ada penurunan yang boleh dibilang tidak terlalu signifikan sekali ya. Tapi ada penurunan ini. Dan kalau kita lihat untuk Persija yang harus dievaluasi adalah di sektor lini belakangnya. Karena untuk di sektor lini depan ini Persija sudah cukup bagus nih untuk mencetak golnya. Tapi di lini belakangnya ini kemasukannya sudah pasti di rata-rata 1 gol. Ya, jadi untuk Persija Jakarta tinggal di sektor lini belakangnya aja. Semoga jumlah pemasukannya ini kurang dari 7 ya. Karena ini cukup besar nih Persija Jakarta jumlah kemasukannya. Mengingat Persija Jakarta sekarang juga sedang meraih atau mengejar ya PSM Makassar di puncak klasemen bersama Persib Bandung. Lalu di peringkat ke-5 ada nama Bali United. Bali United di peringkat klasemen ini sementara peringkat ke-6 ya, karena Bali United baru bermain besok ini. Jadi untuk Bali United yang perlu evaluasi adalah di sektor lini belakangnya. Karena untuk lini depan ini Bali United sudah cukup bagus ini. Rata-rata mencetak golnya ini 2. Jadi power mencetak golnya Bali United sudah cukup bagus. Hanya saja di sektor lini belakangnya ini sudah pasti kemasukan 1 kalau kita rata-rata. Ya, jadi untuk Bali United semoga yang dievaluasi lini belakangnya ini. Semoga jumlah kemasukannya nggak banyak ya. Kalau bisa di bawah dari 6 gol. Karena jumlah matchnya 6 gitu. Lalu di peringkat keempat ada nama Borneo. Ini Borneo sekarang di peringkat klasemen juga sama ya, di peringkat keempat. Artinya Borneo konsisten ya, tidak ada peningkatan maupun tidak ada penurunan. Dan kalau kita lihat yang perlu dievaluasi untuk Borneo ini juga sama ya, yaitu di sektor lini belakangnya. Karena di sektor lini depannya ini sudah memiliki power untuk mencetak gol ya untuk Borneo nih. Tapi di lini belakangnya kalau di rata-rata sudah pasti kemasukan 1.
Jadi untuk Borneo selain sudah konsisten ya cukup bagus, tinggal di sektor lini belakangnya aja. Semoga bisa diberikan evaluasi. Lalu di peringkat ketiga ada nama Bayangkara ya. Bayangkara ini di peringkat klasemen berada di peringkat ke-7. Artinya jelas untuk Bayangkara ada peningkatan ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi ini Bayangkara sudah cukup bagus. Kalau kita lihat untuk Bayangkara, sebenarnya tidak perlu ada yang dievaluasi ya, karena di sektor lini depannya sudah memiliki power untuk mencetak gol. Dan di sektor lini belakangnya, ini kalau di rata-rata juga Bayangkara belum tentu kemasukan 1 gol. Jadi sebenarnya untuk Bayangkara ini tinggal konsisten aja, karena di sektor lini depannya sudah memiliki power mencetak gol, dan di lini belakangnya juga cukup bagus. Ya, jadi untuk Bayangkara tinggal konsisten aja. Lalu di peringkat kedua ada nama Persik Kediri ya. Persik Kediri di peringkat klasemen ini berada di peringkat ke-15. Ini cukup luar biasa sekali ya. Peningkatan yang cukup signifikan sekali karena jelas ya Persik Kediri yang berada di peringkat 15 justru di perform berada di peringkat kedua. Dan kalau kita lihat untuk Persik Kediri ini hanya memperoleh 1 kekalahan dari 6 pertandingan. Dan yang perlu dievaluasi sebenarnya tidak ada ya, karena ini juga sama seperti Bayangkara, sudah memiliki power untuk mencetak gol dan di lini belakangnya juga cukup baik. Karena kalau di rata-rata belum tentu Persik Kediri kemasukan 1 gol per laga. Ya, jadi untuk Persik Kediri tinggal konsisten, karena ini jelas ada peningkatan yang cukup signifikan sekali. Lalu di peringkat pertama ada nama PSM Makassar. Ini PSM Makassar dalam 6 pertandingan terakhir juga tidak terkalahkan. Dan di peringkat klasemen ini PSM Makassar juga berada di peringkat pertama. Artinya untuk PSM Makassar ini konsisten. Dan kalau kita lihat untuk jumlah mencetak gol dan kemasukannya ini juga sama-sama sudah cukup bagus. Walaupun memang untuk power mencetak gol ini PSM Makassar ada penurunan. Karena di video perform pertama yang saya buat itu cukup bagus nih power mencetak golnya ya. Tapi justru di 6 pertandingan terakhir memang terlihat ada penurunan. Tapi di sini tidak ada masalah karena jumlah kemasukannya untuk lini belakangnya PSM ini hanya kemasukan 3. Jadi artinya sudah cukup seimbang ya jumlah mencetak gol dan kemasukannya. Jadi tinggal konsisten aja untuk PSM Makassar. Jadi inilah 18 tim yang saya bisa berikan kepada kalian yang mungkin bisa kalian lihat ya apakah tim kesayangan kalian ada perform yang meningkat, tetap bagus, konsisten, atau justru ada penurunan. Ini kalian bisa lihat dari perform di 6 pertandingan terakhir yang saya sudah berikan kepada kalian semua. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.